Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara. Salam, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali untuk mengadakan online discipleship. Malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang disilusi, ya. Nah, disilusi. Kenapa ada orang yang mengalami disilusi? Nah, disilusi itu nggak enak. Nah, dari kata disilusi ini kita mengenal ada namanya ilusi, lalu ada orang yang melakukannya namanya ilusionis ya. Nah, tukang sulap. Apa sih sebenarnya disilusi itu? Nah, bagaimana menanggulangi tentang masalah disilusi tersebut? Nah, Bapak Saudara, mari kita buka materi kita ya malam hari ini. Semoga kita semua memahami dan terbebas dari disilusi tersebut. Nah, Bapak Saudara, perhatikan sekarang ya. Penyebab daripada orang mengalami disilusi itu karena adanya pikiran duniawi ya, tentang masalah pikiran duniawi. Begini Saudara, maksud saya orang sangat menghargai para pemikir ya. Nanti kalau ada orang yang cerdas cendekiawan gitu, mereka langsung wah menjadi apa ya, menjadi idola atau orang yang sangat-sangat diharapkan, seperti itu. Dunia sangat mengharapkan dan menghargai para pemikir. Nah, para pemikir atau para cendekiawan orang-orang pintar itu dari mana mereka bisa jadi pintar? Karena mereka belajar. Nah, belajar sekolah tinggi-tinggi ya, ada sampai S1, S2, S3 ya, S4 ya, kurang banyak lagi STMJ ya. Pokoknya mencari ilmu. Kenapa? Memang dari kakek moyang kita ini sudah di apa ya, sudah di develop seperti itu ya, sejak kecil ya. Raih ilmumu ya, sampai ke negeri Cina. Ya, raih cita-citamu sampai setinggi langit. Nah, mutu-mutu seperti itu membuat orang mulai memacu ya dirinya untuk menjadi siapa yang paling hebat di dunia ini. Nah, Bapak Saudara, tapi kita tahu ya semua ilmu yang ada di dunia ini awalnya kita tahu itu adalah hasil dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat ya, tentang hal baik dan jahat itu. Nah, sebenarnya dulu Allah ini mau kita ini hidup di bawah pohon kehidupan. Artinya apa pohon kehidupan itu? Hidup mau nurut dan bergantung dengan Tuhan. Nggak perlu mikir, ya. Awalnya seperti itu, nggak perlu mikir. Nah, Bapak Saudara, kenapa manusia menjadi seorang pemikir? Karena adanya kutuk, adanya masalah. Ketika masalah itu ada, manusia itu mencoba untuk berpikir bagaimana mendapatkan way out-nya. Betul? Ya. Kalau nggak ada masalah, Anda kan bisa santai begitu ya. Tapi kalau ada masalah, baru nih, wah, berpikir keras. Bagaimana keluar dari persoalan tersebut? Jadi orang dipacu untuk berpikir karena adanya masalah, bukan? Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam itu dapat imbasnya, walaupun yang melakukan adalah Hawa. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka ya terkutuklah tanah. Jadi ada kata kutuk di situ. Tanah terkutuk, ya. Seonak duri yang akan dihasilkan. Dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Itu bunyinya, ya. Dalam kitab Kejadian. Ketika manusia ini diminta tanggung jawabnya oleh Tuhan, ya. Hawa maupun Adam dapat konsekuensinya semuanya. Salah satunya adalah tanah menjadi terkutuk, onak duri yang akan dimunculkannya. Kalau mau dapat sesuatu yang baik, kamu harus mengusahakannya dengan peluhmu. Nah, Pak, apa hubungannya peluh dengan otak atau pikiran? Nah, hubungannya begini, saudara.
Kita kan sedang bicara tentang pikiran duniawi ya. Ya, dan awal manusia mulai berpikir. Nah, apa hubungannya peluh dengan berpikir? Gini, ya. Untuk berupaya supaya bisa mendapatkan makanan, manusia harus berpeluh. Tapi lama-lama ya, anaknya Pak Tani itu nggak mau berpeluh. Karena lihat bapaknya, setiap hari dia ada di bawah terik matahari itu, sampai punggungnya itu orang Korea bilang kileng-kileng. Nah itu ya, itu bahasa Koreanya. Kileng-kileng tuh ya, keringat seperti itu. Wah, luar biasa. Lalu si anak tuh bilang gini, aku nggak mau kayak bapak. Ya, lalu dia mulai sekolah menjadi orang pintar. Ya, terus gelarnya ada S1, S2, S3 dan sebagainya. Lalu mengadu nasib keluar kota. Ya, di kota inilah mereka diterima oleh perusahaan yang besar. Apa yang dilihat yang menjadi apa ya satu modal supaya dia bisa diterima dalam perusahaan yang besar itu. Ditanya ijazahnya apa, ya jurusannya apa, cocok nggak dengan usaha dari perusahaan tersebut ini, bisa melakukan pekerjaan itu atau tidak ya. Nah, lalu ya dikasih WR. Wah, itu orang mulai berpikir, betul nggak ya? Nah, setelah ada kerjaan-kerjaan, dia pikirkan, 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 dia bisa menyelesaikannya. Wah, diangkat lagi dari karyawan biasa jadi manajer. Wow, terus naik, terus naik, terus naik ya. Lah, Bapak Saudara, kita perhatikan di sini. Itulah korelasinya ya, hubungannya antara keringat dengan berpikir. Sebenarnya berpikir, ya, itu peres otak, tetap ada keringatnya juga. Cuman keringatnya nggak sebanyak orang mencangkul. Kalau orang mencangkul keringatnya itu bisa berapa ember gitu ya satu hari. Kalau ditampung sih itu, ya. Nah, tapi orang berpikir, itu nggak ya, itu keringatnya nggak banyak. Walaupun Anda ada di dalam ruangan ber-AC, kalau Anda berpikir keras, nanti Anda pasti cari tisu atau sapu tangan dulu, Anda lap jidat Anda ya. Kenapa? Keluar keringat dari mana? Nah, karena Anda berpikir keras, ada yang berkeringat di sini, walaupun cuma setetes. Tapi satu tetes keringat yang keluar dari jidat Anda karena Anda berpikir itu, nilainya jauh lebih mahal dibanding 2 ember keringatnya si Pak Tani itu, tahu nggak? Ya, lah dari sinilah manusia mulai ya berlomba untuk menjadi para pemikir. Ya, siapa paling cerdas? Siapa yang bisa memecahkan masalah ini dan masalah itu? Tapi kita perhatikan, ya, yang namanya disilusi, ya, itu bukan muncul di kalangan Pak Tani. Ya, Pak Tani itu mengerjakan semua pekerjaannya dengan natural, dengan alami. Pokoknya dia lihat musim menanam dia tanam, dia lakukan ini lalu dia hanya berharap ada mujizat saja. Ya, nanti kalau hujan turun ini dan itu. Cuman itu, ya. Nah, paling usahanya adalah mengalirkan air dari sungai ke sawah itu, bikin parit-parit itu tok gitu, ya. Beda dengan para pemikir itu. Ya, dia mencoba melakukan semuanya. Nah, yang namanya disilusi itu sering dialami oleh atau di dalam kalangan para pemikir. Karena mereka mencoba berpikir ala duniawi, ya. Berpikir ala duniawi. Lah, Bapak Saudara, tahukah Anda bahwa sistem atau pola ini merupakan tipuan iblis, ya, yang harus kita bongkar semuanya. Sejak semula manusia telah dibujuk dan ditipu si iblis dengan ya tidak atau disuruh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka harus diusir atau dihalau dari taman Eden tersebut. Lah Bapak Saudara, kenapa Allah menaruh manusia awalnya di taman itu? Sebenarnya Allah mau memelihara, Allah mau merawat manusia itu ada di taman itu. Dan di taman itu manusia tak perlu berpikir. Tiap hari, pagi dan sore, hari sejuk, itu Yahweh atau Tuhan Yesus turun menemui manusia.
Adam dan Hawa. Untuk apa? Mendidik mereka ala pengetahuan ya dari buah pohon kehidupan, yaitu Allah mau share ya pikirannya kepada si manusia ini. Sehingga manusia ini boleh mengerti dan memiliki pikiran sama seperti Allah itu sendiri, ya. Tapi setelah manusia itu masuk atau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, sekarang lain ceritanya, Saudara, ya. Nah, perhatikan, seharusnya ya, seterusnya manusia itu terpaksa harus memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu untuk mengatasi kutuk yang ada di bumi ini, ya. Nah, di kalangan para pekerja sekarang bilang, kalau nggak kerja, nggak jangan makan, ya. Siapa setuju? Kalau nggak kerja jangan makan. Ya. Nah, Anda lihat dulu Anda tinggal di mana, Anda ada di sistem mana. Kalau Anda ada di sistem dunia, itu betul, ya. Anda ya kalau nggak kerja nggak makan. Tapi kalau di dalam kerajaan Allah beda sekali, ya. Di situ nganggur pun asal Anda ada di dalam kehendak Allah, ya, Anda makan, ya. Adam dulu nggak perlu kerja, dia cuma merawat, ya, merawat dan dibantu dengan 7 roh Allah yang ada di dalam dirinya, itu mempermudah Adam itu nggak perlu berpikir keras, melakukan segala sesuatu, pokoknya semua dilakukan dengan mudah, ya. Nah, tidak ada beban di dalam dirinya. Nah, orang semakin banyak pekerjaannya, semakin banyak beban dalam dirinya, bukan? Adam dulu untuk merawat Taman Eden itu nggak ada beban sama sekali. Justru Adam itu enjoy. Dia menikmati Eden itu sebagai sebuah taman yang memfasilitasi dia. Betul nggak? Semuanya. Dia pengen apa saja, semuanya tersedia di taman itu. Ya, ada yang ada cuma sebuah kepuasan, kepuasan, ya, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan, ya, kenapa manusia berubah, ya, keadaannya. Seandainya manusia itu tidak memakan buah pohon itu, ya, dari pohon-pohon pengetahuan baik tentang jahat itu, ia akan tetap hidup karena memakan buah pohon kehidupan yang membuat tubuh dan rohnya tidak akan mati, ya. Bahkan tubuhnya akan terpelihara karena buah pohon kehidupan itu akan memperpanjang umurnya dengan 1 harinya Tuhan lagi, yakni sekitar 1000 tahun setiap kali. Ya, nah Bapak Saudara, perhatikan. Awalnya manusia ini unlimited ketika diciptakan oleh Allah. Allah tidak membatasi umur manusia itu. Tapi Allah bilang, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati pada hari itu juga. Perhatikan ya, pada hari itu juga, bukan saat itu juga. Hari itu juga. Jadi Tuhan bilang, 1 hari itu di hadapan Tuhan 1000 tahun, bukan? Ya. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, umur Adam berapa? Umur Adam 900 lebih. Enggak langsung mati, habis makan keselak gitu langsung mati, itu enggak. Tersedak buah pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu mati gitu, tidak. Ya, tapi umurnya masih berjalan 900 lebih. Bahkan yang namanya Metusalah itu hampir 1000 tahun. Tapi lihat Saudara, walaupun 1000 tahun itu di hadapan Allah belum sampai 1 hari. 1 hari di hadapan manusia, di hadapan Allah, itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Ya. Nah, padahal Allah itu menciptakan manusia awalnya boleh hidup berhari-hari. Ya. Dulu sebelum Adam ada di bumi, ada makhluk-makhluk juga ya. Ada dinosaurus, ada brontosaurus, ada T-Rex ya. Ya, brontosaurus, dinosaurus,
ya. Yang lain yang nggak diurus juga ada, ya. Pokoknya yang rus semua itu ya. Nah, umurnya berapa tahun? Kalau Anda pernah sekolah ya, diajar gitu dulu, itu binatang-binatang purba, itu umurnya jutaan tahun bukan? Ya, itu jutaan tahun dulu. Kenapa badannya bisa gede-gede jadi raksasa seperti itu? Karena dia umurnya panjang, ya, umurnya panjang. Itu ribuan tahun umurnya tahun itu, ya pada waktu itu. Binatang itu umurnya bisa ribuan tahun, ya, mungkin jutaan tahun juga. Karena apa? Dia masih pakai kalendernya surga, ya. Satu hari di hadapan Allah, 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi kalau ada binatang hidup 1000 tahun, ya, itu baru 1 hari. Nah, manusia hidup kurang dari 1000 tahun, itu kurang 1 hari. Awalnya Allah itu pengen manusia itu hidup kekal bersama dengan dia. Ingat ya, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, apa janjinya Tuhan Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena di dalamku ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Punya hidup Yesus, punya kekekalan. Ya, jadi nilainya dulu itu kekal. Ketika roh Yahweh itu masuk ke dalam diri Anda, diri Adam pada waktu itu, Adam itu setara dengan Allah. Sampai pada nilai kekekalannya juga. Nah, nggak pernah mikir seperti itu ya. Manusia itu umurnya pendek karena capek. Karena apa? Bekerja untuk melawan kutuk itu. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang kita mulai ya belajar ya. Anda mau meneruskan pola sistem hidup di dunia ini menjadi pemikir ya, banyak pikiran-pikiran duniawi yang Anda olah kelola di dalam pikiran Anda, atau Anda mulai ya, mulai belajar untuk mengenal dan mengikut apa maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, perhatikan Saudara di sini juga secara roh Tuhan tidak terputus ya karena umurnya panjang tuh. Dengan demikian ia akan dididik langsung oleh Tuhan Yesus dan dipenuhi dengan seluruh pikiran Kristus. Nah, perhatikan ini ya. Jadi targetnya adalah dipenuhi dengan pikiran Kristus. Kalau Anda terus mengembangkan pikiran duniawi, pikiran Kristus nggak pernah maksimal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Harus pilih satu. Sejak Anda ikut Tuhan Yesus, Anda harus dididik di bawah pohon kehidupan. Amin. Banyak kadang-kadang saya perhatikan ya di Facebook atau apa gitu, mereka nanti ada nama siapa gitu, pernah kuliah di mana itu ya, nanti ditulis pernah kuliah di Universitas Pohon Kehidupan. Itu di mana sudah kampusnya? Itu kampusnya di mana? Anda cari ya. Nggak ada sebenarnya. Tapi semua pakai istilah seperti itu. Dari mana mereka bisa? Mungkin jangan-jangan mulai mengerti tentang kebutuhan bahwa dia harus dididik di bawah pohon kehidupan itu, ya. Orang yang dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia memang jadi orang yang pintar, punya gelar ini dan itu. Tapi kita perhatikan, ada kelemahannya, ya. Para pemikir ini cenderung gitu, akan mengalami namanya disilusi tersebut. Nah, supaya kita terhindar dari disilusi ini, mari mulai ya kita berpindah skip ya. Mau belajar dididik di bawah pohon kehidupan di situ. Dan nanti gurunya adalah Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, Saudara, perhatikan ayat ini 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan ya.
Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dan mereka cenderung untuk menghinanya. Mereka bilang itu adalah sebuah kebodohan. Nah, coba saudara, kalau Anda mulai melatih iman Anda, bertumbuh dengan iman, by faith, ya, segala sesuatu hanya dengan iman seperti itu. Lalu Anda mulai cerita dengan orang-orang sekitar Anda, ya, apa yang dikatakan orang? Kamu tuh bodoh, betul nggak itu? Kan ada, sudah ada ini, sudah ada itu yang ditemukan oleh para orang-orang pintar itu, ya, dengan gelarnya doktor dan sebagainya. Lalu Anda mengatakan, aku mau pilih berharap kepada Tuhan. Anda nyanyi, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Enggak. Apakah dengan berharap kepada Tuhan Yesus, toh kamu bisa keluar dari persoalanmu itu? Nah, kalau ditantang seperti itu, kira-kira apa jawaban Anda? Teologi sekarang ini sedang mengarah kepada keseimbangan. Tahu nggak? Ya, bukan sebuah prioritas. Allah itu sebuah prioritas di dalam hidup kita. Cari dulu kerajaan Allah, prioritaskan Allah dulu. Dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu nggak? Sekarang mulai ditarik. Supaya apa? Balance, keseimbangan. Ya. Jadi mengenal Allah itu sebuah prioritas sebenarnya. Saya senang dengan imannya orang Pantai Kosta. Tahu nggak? Orang Pantai Kosta nekatnya luar biasa. Itu zaman-zaman bapak saya dulu, saya masih kecil gitu. Wah, kalau mereka udah nyanyi, api Pantai Kosta aku punya, ku biarkan menyala. Oh, saudara, oh luar biasa, ya. Dan mereka melihat mujizat-mujizat dalam kehidupan mereka. Tahu Allah itu hidup, ya. Nah, mereka rela keluar sekolah Alkitab lalu masuk ke daerah-daerah gitu ya. Gereja-gereja Pantai Kosta itu jarang ada yang di tempat yang strategis itu enggak, ya. Banyakan di gang-gang gitu ya. Kalau enggak dekat kuburan. Seperti itu ya. Tapi kita tahu memang mereka otonom. Tuh kayak gitu. Mereka mau mencoba mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Merintis dari nol, 1, 2, 3, 4 akan jadi gereja yang besar seperti itu. Ya. Nah, bukan karena diolah dengan metode manajemen ya, bikin gini dulu, gini lah, bikin iklan dulu, enggak ada sama sekali. Harapannya cuma Tuhan, ya. Nah, sekarang kualitasnya mulai terbalik. Ya, gereja mulai melihat hasil, bukan nilai. Ini bahaya. Ya, hanya melihat hasil. Yang penting bagaimana bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang. Tapi tanpa melihat ya toh, konsekuensinya. Bahwa walaupun banyak jemaatnya, kualitasnya seperti apa. Ya, prioritas akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Amin. Kualitas seperti itu. Nah, tapi kalau keseimbangan saja, memang dampaknya luar biasa. Karena apa? Keseimbangan itu selalu toleransi biasanya. Tahu nggak ya? Ya kita masih hidup di dunia. Ya tahu nggak? Pola dunia ya adopsi lah. Gitu loh ya. Nah, para pemikir senang ada di daerah keseimbangan seperti ini. Ya. Nah, sekarang mulai banyak nih pendeta-pendeta karbitan. Ya, dari bisnis ya. Mereka lihat dan berpikir, coba apa ya? Yang tetap eksis itu apa? Loh, ya. Lalu temennya bilang, oh kalau perusahaan itu gampang sekali goyah, bisa kolaps dan sebagainya. Cowok yang bagus itu adalah cowok gereja sama rumah sakit. Apalagi musim pandemi. Waduh, itu hoki lah. Ya, nah, gak ada namanya gereja bangkrut. Mulai banyak ya orang mulai berbondong-bondong. Wah, mulai buka gereja ya. Pendetanya siapa? Para pemikir, betul kan? Nah, sistem yang dibangunnya di situ.
Nah nanti kalau nggak mencapai targetnya, pendetanya bisa stres, kena disilusi. Di dalam Tuhan, kena disilusi itu keterlaluan. Sebenarnya disilusi itu untuk orang-orang di luar Tuhan. Kenapa? Itu di ranah orang yang ada pernah dididik di bawah pohon kehidupan. Di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi orang yang ada di bawah pohon kehidupan tak kena disilusi, saudara. Ya, kenapa? Karena dia tidak memikirkan secara duniawi. Ya, tadi dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Amin. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Nah, coba saudara, kalau memang Anda mendapatkan rema dan imanmu kuat, kalau Anda lagi sakit, ya, lalu Anda bilang, aku nggak bakal minum obat. Aku tahu bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh. Ya, umpama nih, ya, Anda ngomong begitu. Nanti orang-orang sekitar Anda bilang apa? Hati loh, nanti kalau mati baru tahu rasa. Kita nggak tahu. Kan sudah banyak obat ditemukan oleh para dokter. Eh? Nah, kalau imanmu lebih daripada dokter, imanmu lebih daripada obat, Anda nggak bakal nyentuh obat. Betul nggak? Saya selalu memberi nasihat kepada beberapa orang yang sedang mengalami masalah. Kalau ada orang sakit, lalu datang, lalu minta didoain. Terus saya pergi ke rumah sakit mendoakan mereka. Saya lihat kondisinya. Kalau imannya cukup, lebih daripada obat, saya bilang, kamu nggak perlu obat. Kamu nggak perlu lama-lama di rumah sakit ini. Kamu harus pulang. Karena apa? Ini tempatnya orang sakit, namanya rumah sakit. Kalau kamu percaya kamu sudah sehat, kamu harus pulang ke rumah. Nah, ekstrem memang bagi orang-orang yang imannya sudah di atas obat. Nah, sekarang kita harus mulai, ya. Anda harus mulai develop iman Anda. Lebih daripada itu. Ketika hal itu terjadi, Anda akan tampil sebagai lebih daripada pemenang. Betul enggak? Orang melihat, itu enggak itu? Betul ya? Firman Tuhan itu. Iman adalah segalanya, dasar dalam kehidupan kita. Iman itu bersandar kepada Tuhan. Ya, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh itu. Amin. Nah, perhatikan sekarang 1 Korintus 3 ayat 19. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Dalam 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat duniawi ini adalah kebutuhan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, Paulus itu nulis ayatnya itu lucu-lucu juga ya. Berarti kan tadi sebelumnya, 1 Korintus 2:14 katakan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Hal itu baginya adalah sebuah kebutuhan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Di pasal yang ketiga ayat 19. Nah, ini dari pihaknya Allah. Katakan, hikmat duniawi ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya. Jadi ada dua hal ya. Satu, kalau Anda memakai kacamata duniawi, gitu enggak? Anda akan melihat hikmat Allah itu sebagai kebodohan. Tapi kalau Anda memakai kacamatanya Tuhan, Anda akan bisa ngomong ya bahwa hikmat duniawi itu kebodohan. Ya. Nah itu bedanya. Orang dunia memandang hikmat Allah itu sebuah kebodohan, Allah juga memandang hikmat manusia itu sebuah kebodohan juga. Nah mana yang bodoh? Tergantung Anda di pihak mana. Kalau Anda di pihak Allah, Anda akan bisa berkata, ya enggak? Seperti Paulus katakan tadi itu, ya. Dikatakan karena hikmat duniawi ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam
kecerdikannya. Ya, lah Bapak Saudara, kenapa ada orang kecewa di dunia ini? Ya, mungkin Anda juga orang yang pernah kecewa, bukan? Kenapa bisa terjadi kekecewaan dalam hidup kita? Nah, ya, kenapa ada namanya kecewa. Nah, teman saya pakai istilah kuciwa, itu saking kecewanya, kekecewaan, ya. Nah, semua hasil pemikiran manusia duniawi yang berdasarkan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu adalah kebodohan bagi Tuhan. Ketika dosa dan kutuk manusia sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka pencarian hikmat duniawi adalah kesia-siaan saja. Perhatikan ya. Jadi perhatikan, ketika dosa dan kutuk manusia sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka pencarian hikmat duniawi adalah kesia-siaan saja. Bapak Saudara, Paulus yang menulis ayat 2 ayat tadi, baik dari sisi manusia maupun dari pihaknya Allah tadi. Dia bukan orang bodoh, dia murid Gamaliel, ya, dia ahli Taurat, dia orang pintar, ya. Bukan orang yang nggak sekolah seperti itu loh. Tapi perhatikan, Paulus itu memiliki statement yang banyak sekali. Salah satunya begini, ya. Ketika setelah aku mengenal Tuhan, semua itu hanya sampah saja. Pernah pernah dengar Paulus ngomong gitu? Semua aku anggap sebagai sampah saja. Cara memandangnya seperti itu. Dulu menjadi suatu hal yang sangat berarti. Yang dikejar, kejar terus. Orang sekolah itu bayarnya mahal loh. Betul nggak? Mahal. Ya. Makanya kalau orang bilang, lu belum tahu. Gue beli mahal nih. Nah, tapi Paulus bilang, sejak aku menemukan Kristus, semua itu aku anggap hanya sampah saja. Ya, kalau Anda berani punya statement yang mirip dengan Paulus seperti ini, Anda akan mengalami pertumbuhan yang cepat. Seperti Paulus juga. Paulus itu murid terakhir. Sering dipakai istilah dalam teologi, murid ke-13. Padahal muridnya Yesus cuma 12, bukan? Ya, Yudas mati, bukan diganti sama Paulus. Diganti sama Matias. Tapi muncullah Paulus di situ. Dan Paulus itu lebih beken, ya toh. Nah, sekarang banyak orang khotbah kata Paulus, betul nggak ya? Paulus menuliskan, ya. Nah, kenapa tulisan Paulus itu begitu banyak? Karena dia punya pengalaman yang banyak juga dengan Tuhan. Bagaimana Paulus bisa memiliki pengalaman yang banyak dan melihat pertumbuhannya ini, kemajuannya begitu cepat seperti itu? Karena statementnya tadi, sejak menemukan Kristus, Kristus yang termulia, semua itu aku anggap sebagai sampah saja. Amin. Nah, saudara, malam hari ini mulai mikir semuanya, ini pelajaran apa gitu ya. Berbagai metode dan cara atau disiplin ilmu yang susah payah disusun oleh orang dunia. Ternyata telah ditiadakan semua oleh karya Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Tuhan bekerja selanjutnya melalui orang-orang percaya hanya dengan perkataan yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Ya, nah, Bapak Saudara, perhatikan. Orang yang berharap pada Tuhan itu lucu. Ya, orang-orang sederhana katanya, kalau kamu punya masalah gini, ya pokoknya nanti adalah gitu ya. Itu kalimat seperti itu. Kadang dianggap harus ada sebuah ininya loh, mekanismenya tuh seperti ini. Konsepnya apa ini? Ya, caranya bagaimana? Ya, langkah-langkah apa, step by step apa yang harus dilakukan. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Itu para pemikir selalu begitu. Tapi orang beriman,
cuman kelihatannya pasrah dengan Tuhan saja. Tapi hatinya bergantung kepada Dia. Kalau orang nggak punya hubungan dengan Tuhan, lalu berharap pasrah-pasrah, itu sebenarnya orang-orang yang sedang frustasi sebenarnya. Ya, itu bukan beriman. Ya, nah nanti kita akan belajar bedanya iman itu apa. Ya, pengertian iman yang benar itu seperti apa. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat ya, kita harus mengalami perpindahan dulu. Pindah cara berpikir, ya. Bagi yang sudah pindah dari sistem duniawi ke dalam sistem surga, jerih payah mereka dapat diatasi oleh sebuah kalimat penuh dengan otoritas surga saja. Ya. Nah, sekarang alat kerjanya bukan otak, bukan otot. Alat kerjanya sekarang adalah ucapan Anda. Amin. Kau berfirman, ya enggak? Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Amin. Sekarang lihat, orang-orang yang berkuasa dibidik di bawah pohon kehidupan. Sekarang harus melatih omongannya. Katakan sepatah kata saja, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Nah, mulai latih ya. Orang-orang di kalangan spiritual ya, mereka dukun-dukun, tukang santet ya, tukang-tukang hipnotis gitu. Kenapa mereka bisa ngomong begitu lalu tunduk semuanya gitu. Ya. Nah, kita ini bukan orang-orang religius sebenarnya. Bukan orang-orang agamawi. Tapi sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda menjadi orang Kristen ini, ya enggak? Disebut Kristen ini, sekarang Anda menjadi orang rohani, orang spiritual, betul nggak? Nah, orang-orang dunia yang memakai spirit yang lain, mereka bisa menembus di daerah roh. Mereka tanpa berpikir, mereka hanya mengucapkan sesuatu, semuanya bisa jadi. Kenapa anak-anak Allah, orang-orang Kristen kalah sama dukun? Karena pendidikan tentang ini jarang diajarkan. Ya, karena kekristenan sudah mulai masuk kepada keseimbangan tadi itu. Harus nalar, seperti gitu ya. Ya, di bawah pohon kehidupan kadang-kadang tidak nalar. Gak masuk akal, coba nih ketika ada masalah, ada tukang pajak datang. Ya, ketika itu murid Tuhan Yesus sedang kumpul dengan gurunya sama Tuhan Yesus. Lalu salah satu muridnya bilang, guru, 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 itu ada tukang pajak. Dia panggil si Yudas sebagai bendaharanya. Yud, yud. Ya, gak enak, das, das. Yudas ini. Ya, kas ada berapa? Habis. Tuhan Yesus itu geleng-geleng. Pokoknya setiap tanya kas selalu habis. Si Yudas, duit dikorup terus ya. Lah, habis ya. Ah, Tuhan Yesus nggak pedulikan, memang harus membayar kan. Lalu dia suruh muridnya, pancing ikan. Ya, nanti ikan yang pertama, buka mulutnya. Ada koinnya nanti. Betul, Saudara. Dan itu pas semuanya. Bisa buat bayar, pajak buat murid-murid, dan pajak buat Tuhan Yesus sendiri. Nah, Saudara, perhatikan. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah? Ngomong. Ya, nurut omongannya Tuhan tadi. Coba kalau murid ini ngedumel. Sejak kapan ikan makan koin? Mana ada? Anak-anak saja si guru itu. Ya, kira-kira dia dapat ikan enggak? Enggak dapat. Kenapa? Ngedumel, menggerutu, itu enggak? Tapi muridnya ini tahu persis apa yang dikatakan Tuhan. Itu pasti terjadi. Ya, meyakini, percaya kepada omongan Tuhan itu. Setelah Anda percaya kepada omongan Tuhan,
nanti Anda akan percaya dengan omonganmu sendiri. Betul nggak? Banyak orang kadang-kadang ragu dengan omongannya sendiri. Kalau dia doa gitu, selalu banyak kata semoga, bukan? Semoga Tuhan. Oh kiranya, gitu ya. Semoga kiranya, semoga kiranya, semoga kiranya. Itu kurang yakin. Nah, berarti kan, apakah Tuhan Yesus bilang semoga nanti ada ikan, ya, ada duit di dalam mulutnya ikan itu? Enggak. Yesus tuh ngomong sebuah kepastian. Amin. Kalau Anda dididik di bawah pohon kehidupan, Anda ada di daerah kebenaran. Omonganmu sebuah kebenaran. Amin. Yang Anda omongkan itu ada realitanya, ada kepastiannya. Kenapa? Anda bukan sedang membayangkan sesuatu, tapi Anda sedang melihat sesuatu. Amin. Itu bedanya orang beriman. Nah, kita mulai masuk di sini. Ya, cita-cita keinginan itu sedang membayangkan sesuatu yang belum dia lihat. Tapi iman itu melihat Anda menuju kepada apa yang Anda lihat, walaupun mata kasatmu belum melihatnya. Yang dilihat oleh mata roh. Atau Anda mendengar Tuhan berbicara, berjanji kepada Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau sampai pikiranmu salah, Anda kena ilusi. Ya. Nah, orang yang menderita karena berpikir salah itu disebut disilusi nantinya. Ya. Jadi kenapa orang kena disilusi? Karena berpikir salah. Bagaimana Anda bisa berpikir benar? Harus nurut Tuhan. Amin. Mikir sendiri, dengerin omongan orang, itu belum tentu benar. Tapi mengandalkan Tuhan, mendengar suara Tuhan, itulah sebuah kebenaran. Saya nangkep nggak sampai di sini? Oh nggak nangkep ya wes. Itu, saya mencoba menjabarkan ya, sesederhana mungkin, supaya Bapak-Ibu Saudara mengerti. Lah, orang yang berpikir salah, namun bertekun terus di dalam kesalahan itu, istilahnya dia terkena ilusi. Pada ujungnya, ketika ia menyadari kesalahannya, ia disebut mengalami disilusi atau bebas dari ilusi disertai kekecewaan yang amat besar. Nah, Bapak Saudara, disillusion ya itu unsurnya ada kekecewaan atau freeing from illusion atau undeceived ya. Lah Bapak Saudara, jadi kita perhatikan di sini ya, kekecewaan muncul karena sebuah angan-angan, cita-cita yang salah sebenarnya. Kenapa salah? Munculnya bukan dari pihak Allah. Nah, kita perhatikan ada satu contoh, orang yang kecewa. Nah, ya, dan akibatnya ini orang yang kecewa itu kena disilusi. Matius 11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, saya tahu ini saya kasih gambar ini supaya Anda ngerti. Ayat ini maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Ya, nah suatu hari Yohanes Pembaptis itu menegur Raja Herodes karena dia mengambil Herodias, ya istri Filipus itu dijadikan istrinya. Itu Yohanes sebagai nabi besar dia bilang, gak pantas kamu. Ditegur seperti gitu loh. Herodes itu wah tersinggung juga. Tapi karena Yohanes itu punya masa, dia nggak berani apa ya bertindak semena-mena gitu loh. Nah, dia dendam di dalam hatinya. Nah, ketika anaknya Herodias itu ulang tahun, dia tanya, "Nak, minta apa? Hadiah apa? Setengah kerajaan pun akan papa beri." Oh, karena aku udah dapat mamimu. Itu nggak tahu, luar biasa ya. Lah, akhirnya si anak ini datang ke mami. "Mah, ya, papa tanya, ya.
Bapak tanya, minta apa? Karena dia menari depan raja ini dan raja sangat sangat senang sekali gitu loh. Lalu dia berjanji, apapun yang kau minta, setengah dari kerajaan pun pasti akan aku beri. Lalu si Herodias ini juga kayak yang tersinggung juga. Karena ditegur di depan umum itu, lalu dia bilang gini, mintalah kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas. Ya terus ditanyakan gitu ya. Nah tapi sebelumnya, memang Yohanes itu setelah menegur itu dipenjara oleh si Raja Herodes ini. Sebelum cerita itu tadi. Ya. Nah, ketika ada di dalam penjara, Yohanes itu menyuruh muridnya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Untuk bertanya, betulkah? Betul nggak itu? Engkau itu Mesias. Karena aku ini kan disuruh untuk membuka jalan bagi si Mesias itu. Betulkah engkau itu Mesias? Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid Yohanes, apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tahu nggak? Apalagi orang punya utang kebayar dan sebagainya ya. Nah, orang mati dibangkitkan. Katakan, apa yang kamu lihat itu, sampaikan kepada Yohanes itu. Ketika muridnya itu sudah mau pergi, ya, Tuhan Yesus bilang, sini, ya, tambah lagi satu. Ingat ini, pesankan kepada Yohanes ini. Matius 11 ayat 6 ini, ya, jangan lupa bilang sama Om Yohanes Pembaptis itu. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes itu kecewa. Kenapa dia kecewa? Bukankah dia yang membuat Yesus ini jadi selebritis rohani? Ketika dia dibaptis oleh Yohanes, Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ikutlah dia. Itu enggak ada. Biar aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Jadi Yesus itu populer karena dipromosikan oleh Yohanes juga. Betul enggak? Nah kenapa sekarang Yohanes yang pernah mempromosikan Tuhan Yesus ini, sekarang menjadi kecewa, ragu. Ya, kenapa kecewa? Nah, kemungkinan saudara, ya, memang di Alkitab tidak dicatat, tidak pernah ditulis. Ketika Yohanes Pembaptis ini masuk dalam penjara, maka Yesus dan murid-muridnya menengok besuk Yohanes ke penjara itu. Ada enggak? Enggak ada. Lah, kenapa Yesus kok enggak apa namanya? Enggak menengok Yohanes, mengunjungi Yohanes di penjara itu. Kalau bilang hutang budi, ada hutang budi juga ya. Tapi kasihan Budi, tiap hari punya hutang nanti, ya. Ya, tapi kita perhatikan, kenapa kelihatannya Tuhan Yesus itu kok enggak perhatian kepada Yohanes. Nah, kita tahu ya, Yohanes itu adalah batas akhir dari orang perjanjian lama. Yesus itu diutus untuk orang-orang perjanjian baru. Targetnya adalah orang-orang perjanjian baru. Yohanes bukan targetnya. Alkitab bilang, dengar, di antara orang-orang yang pernah lahir dari perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Yohanes itu dikategorikan orang yang lahir dari perempuan. Tapi orang yang lahir dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi ada perbedaan ya. Orang yang percaya Tuhan Yesus, dia masuk kerajaan Yesus. Yohanes termasuk di luar. Jadi bukan sebuah target pelayanan Yesus itu. Makanya Yesus nggak salah nggak ngunjungin dia. Kenapa dia sibuk dengan pelayanan di kerajaannya seperti itu. Yohanes itu mikir, kalau dia itu Mesias, datang dari Allah, paling nggak nengok gua lah. Lalu bilang, yo, ya, baik-baik ya di penjara, ya, sabar.
aku cari pengacara dulu, nanti tak kirim supaya kamu bisa dibebaskan gitu ya. Itu harapannya si Yohanes seperti itu kan. Tapi Yesusnya nggak kunjung nongol ke penjara itu. Makanya dia suruh murid-muridnya, coba tanya, benar nggak itu Mesias? Masa Mesias nggak nengok saya? Nah, tadi Yesus menangkap, ini kayaknya Yohanes kena disilusi. Ya, dia membayangkan sesuatu yang salah, tahu nggak ya? Jadi dia nggak berpikir, bagi Yesus, aku diutus hanya domba-domba Israel ini. Jadi bukan targetnya, betul nggak? Dia hanya teman mempelai. Kita gereja Tuhan adalah mempelainya. Ketika ya mempelai laki-laki itu berjumpa dengan mempelai perempuan, itu basementnya harus menyingkir. Yohanes itu nasibnya hanya sampai jadi basement aja. Ya, jadi pendamping mempelai laki-laki. Setelah mempelai laki-laki ketemu gerejanya, dia harus tersingkir seperti itu loh. Ya, nah dia kecewa, kena disilusi. Ini Yohanes ya, lihat saudara, nabi besar, ya penuh Roh Kudus, masih kena disilusi. Kenapa? Dia berpikir yang salah. Berpikir tentang Tuhan Yesus yang salah. Awalnya dia mempercayai dia Mesias. Sejak dia mulai meragukan tentang Tuhan Yesus ini, itu yang membuat dia jadi kecewa dengan keadaannya. Amin. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang seperti itu kan. Kenapa orang Kristen kena disilusi? Anda berpikir salah tentang konsepnya Tuhan. Ya, tentang konsepnya Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya, ada orang yang berpikir salah juga, lalu kena disilusi juga. Nah, Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, satu kali ada seorang anak muda yang kaya. Boleh dikatakan kalau sekarang mungkin dia profesional muda itu ya. Sudah kaya, rohani pula. Kalau Anda melihat anak muda yang kaya, rohani, gelarnya tinggi, usahanya luar biasa, itu kayaknya, Anda bilang, ini cocok untuk jadi mantu saya gitu ya. Kriteria mantu itu begitu gitu. Satu kali ya, profesional muda yang rohani ini datang kepada Yesus. Dia tanya, "Guru, ya lah, guru yang baik," ya lah. Lalu Yesus interupsi, "Gak ada yang baik, baik cuman Allah." Ya, nah terus ada apa? Ya, eee, apa yang harus aku lakukan supaya aku mencapai kesempurnaan? Kalau kamu mau sempurna, ya lakukan dong hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh. Wah itu semua sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan 10 hukum Taurat itu. Waduh, ya kaya, sudah rohani pula ya. Lalu Yesus bilang gini, kalau mau komplit, kalau mau sempurna, satu lagi. Apa? Pergi, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu balik kembali ke sini, ikutlah aku. Ya, pergi, jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Lalu balik lagi ke aku, ikutlah aku. Ya, nah itu pemuda tuh mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Tuhan Yesus berkata gini, ya, orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Ya, nah banyak orang kaya itu kecewa. Karena apa? Keselamatan diukur dengan duit.
Ya, keselamatan diukur dengan duit. Nah, berarti kan hati-hati, menjadi kaya tidak salah. Tuhan memberkati Anda supaya Anda jadi kaya. Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia mau Anda jadi kaya. Amin. Tapi, kadang-kadang, jangan sampai kalau Anda jadi orang kaya, Anda sulit untuk masuk surga. Kenapa? Kekayaan jangan diandalkan menjadi sebuah andalan di dalam kehidupan Anda. Ya, anak muda ini berpikir ketika dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Kalau contoh ya, dia punya duit mungkin anggap aja 1 M gitu ya. Nah, dia mulai berpikir gini, nanti kalau Tuhan Yesus minta duit saya 50 juta, 500 juta, tak kasih ya, 50-50 dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan Yesus minta 750 juta, tak kasih. Saya masih punya 250 juta. Ya, toh. Tuhan Yesus minta 900 juta, tak kasih. Ya, aku masih punya 100 juta. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mau habisin semuanya. Ya, jualah seluruh hartamu. Bagikan ke orang miskin. Lalu datang kepadaku, ikut aku. Kenapa pemuda ini nggak berani ikut Yesus? Karena mungkin dia pernah dengar Yesus khotbah. Khotbah apa? Serigala punya liang, burung di udara punya sarang. Tapi anak manusia yang dimaksud dia tak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja kagak punya. Ikut Yesus yang nggak punya bantal aja nggak punya, atau enggak? Langsung tempat meletakkan kepalanya. Eh, Aduh, saudara. Apakah Yesus pernah kekurangan? Oh tidak, saudara. Ya, Yesus tuh kaya selama di dunia ini. Karena banyak istri-istri pembesar itu kasih angpau kepada Tuhan Yesus. Lo nggak ya? Iya. Nah, kenapa ketika ditarik pajak itu nggak ada duitnya? Itu yang salah Yudas itu. Suka ciak duitnya Yesus. Duit kas itu ya. Sebenarnya Yesus itu nggak pernah kekurangan, sudah. Ya, nggak pernah kekurangan. Ikut Yesus juga gitu, nggak pernah kekurangan. Ada saja tiap hari makannya steak. Sampai orang tuh makan terus, diundang makan sana, diundang makan sini ya. Nah, makan enak dengan Tuhan itu. Nah, kenapa pemuda ini kecewa? Karena dia berpikir, Tuhan pasti tidak akan menyinggung masalah harta saya. Tapi Tuhan tahu, hatimu terikat dengan harta itu. Segala sesuatu kamu ukur dengan uangmu. Kalau uang menjadi segalanya dalam hidup Anda, Tuhan akan berkata seperti kepada anak muda yang kaya ini. Ya, dengar. Mungkin hari ini ya, ada Pak Dwi Cahyono. Jual hartamu. Lah, kenapa kok aku bilang begitu? Lah nanti Tuhan jawab, kamu masih melekat dengan harta, mungkin gitu ya. Ini contoh saja nih. Saya percaya Pak Dwi sudah enggak melekat dengan harta. Amin. Ya, hatinya sudah melekat dengan Tuhan. Setia tiap hari ikut Zoom meeting. Nah, luar biasa melekat dengan Tuhan. Ya, orang mau fitness silahkan. Nah, itu tenang aja Pak. Ya, nah jangan sampai Tuhan bicara seperti itu kepada Anda. Ya, kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Karena hatimu, gitu nggak, semuanya kamu ukur dengan duit. Ya, ukuran Anda bukan duit, ukuranmu Tuhan. Amin. Ya, standar. Kalau Anda prioritaskan Tuhan, standarnya sekarang Tuhan. Ketika Anda tanya Tuhan, apa yang engkau pikirkan? Apa yang ingin engkau lakukan? Ya, apa yang harus kami kerjakan? Standarnya Tuhan. Bukan karena Anda mampu, punya koneksi, punya relasi, atau punya modalnya, bukan itu. Ketika Anda berpikir seperti itu, Tuhan habisin. Tujuannya apa? Supaya Anda ikut Tuhan. Amin. Supaya Anda masuk dalam kehendaknya.
di luar kehendak Allah akan menghasilkan disilusi. Seperti pemuda kaya ini. Dia pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Keinginannya untuk ikut Tuhan gak tercapai. Ya, dia pengen. Betul nggak tahu? Tapi dengan konsep yang salah. Dia kena ilusi. Betul nggak? Setelah terjadi pembicaraan dengan Tuhan Yesus, anak muda ini sekarang mengalami disilusi. Amin. Kan mulai paham ya? Apakah Anda sedang berjalan di dalam ilusi? Betul nggak? Kalau terus Anda lakukan itu, nanti ujung-ujungnya selesai, Anda akan kena disilusi. Ya, mulai sadar, ini sebenarnya aku sedang berilusi. Ada di daerah ilusi. Aku harus cepat keluar dari daerah ilusi ini. Supaya aku tidak kena disilusi. Amin. Yang tahu Bapak Ibu Saudara sendiri ya. Apa yang sedang Anda pikirkan. Apa yang sedang Anda rancangkan. Ya. Apakah itu sesuatu yang keliru atau tidak? Nah, ukurannya di mana? Tanya Tuhan. Harus tanya, Pak Gideon, menurut Bapak ini gimana? Saya bukan ahli nujum. Ayo coba ini ya, hubungan Anda dengan Tuhan nanti akan membuat Anda tahu. Anda ada di luar track-nya Tuhan atau sedang ada di dalam track-nya Tuhan atau tidak. Amin. Nah, dia katakan tadi, bagi orang-orang yang kaya, Tuhan memperingatkan, ya, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Nah, lah lubang jarum ini saya jelaskannya, ini bukan lubang jarum biasa kayak yang ini tuh ya, gambar gini, dia sulit sekali ya. Nah, ternyata lubang jarum itu di Israel itu, nah ada pintu utama, ya ada pintu utama. Nah, nanti itu para musafir itu kalau pergi ya, itu bisa lewat ini, pintu utama itu tinggi seperti itu, ya. Nah ini tinggi ya. Nah, kalau sudah malam, pintu utama itu ditutup. Tapi ada pintu kecil di sini ini, ya. Nah, pintu kecil ini lebih rendah daripada si onta itu. Bagaimana onta itu bisa masuk lewat pintu kecil ini supaya bisa masuk ke dalam benteng itu? Dia harus ditanggalkan dulu semua bebannya, lalu disuruh jongkok, ya, di depan pintu ini, kakinya dilipat, ya, kepalanya terulur ke dalam, nanti itu tuannya atau yang punya yang musafir ini akan dorong pantatnya unta itu masuk ke dalam. Baru si unta ini nanti bisa masuk ke dalam itu. Lah, saudara, jangan sampai Anda gara-gara bebanmu banyak harus masuk pintu itu, saya harus dorong pantat Anda. Supaya bisa masuk Pak Simon ya, masuk dulu. Dorong dulu. Nah, jangan jadi orang Kristen dorongan ya. Nah, jangan-jangan itu onta tadi itu, ya. Nah, sekarang kita supaya tidak terus ada di dalam ilusi dan mengalami disilusi, kita harus masuk dalam kebenarannya. Amin. Nah, Yohanes 8 ayat 32. Perhatikan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, ayat ini ayat terkenal, bukan? Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Nah, kebenarannya apa? Banyak, ya enggak? Kalau Anda belajar di bawah pohon kehidupan, Anda akan menemukan kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Tapi kalau Anda belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang Anda tahu cuman, oh ini baik, oh ini jahat. Ya. Nah, oh ini baik, oh ini jahat. Tapi kalau belajar di bawah pohon kehidupan, yang tahu yang Anda temukan cuma satu, kebenaran. Dan Anda dibawa dari kebenaran kepada kebenaran yang berikut. Amin. Sehingga Anda menjadi orang benar, berperilaku yang benar, berpikir yang benar, melakukan sesuatu yang benar juga.
Itu namanya orang benar-benar, semuanya benar di dalam hidup Anda. Amin. Ya, memang sejak Yesus membenarkan kita, Anda orang benar. Tapi masih banyak orang benar yang berpikir salah. Betul nggak? Masih banyak orang yang benar tapi bertingkah laku yang salah. Kok bisa? Bisa. Sekarang saya tanya, siapa di sini orang benar? Semua angkat tangan, bukan? Saya tanya, apakah Anda berpikir benar? Belum. Apakah Anda sudah berlaku benar? Belum. Tapi Anda orang benar kan? Kenapa Anda berani mengaku menjadi orang benar? Karena saya sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Statusmu menjadi orang benar. Tapi harus diisi. Tiap hari Anda harus berpikir yang benar dan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang benar juga. Amin. Ya. Jadi jangan jadi orang Kristen status. Ya, tiap hari cuman upload status aja. Oh, ya. Ya, di Facebook upload status ya, WhatsApp ya, upload status. Statusnya rohani, saudara bilang. Tapi kelakuannya nggak rohani. Statusnya rohani, tapi pikirannya rohana. Nah, bisa? Bisa. Tuh nggak loh? Oh, mungkin gini ya, statusnya di Facebook, "Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Ya, tapi kelakuannya utang sana, utang sini, itu nggak ya? Ada nggak? Oh, nggak ada di sini. Itu nggak ada duanya, ya. Udah utang sana, utang sini, kalau dibayar, kalau ditagih, tarsuk lagi. Betul nggak ya? Nah, bagaimana orang bisa melihat Anda mengandalkan Tuhan? Bagaimana Anda bisa melihat seperti status Anda, bahwa segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Tuhan. Ternyata setiap permasalahan, Anda cari way out-nya kepada manusia. Amin. Kalau perlu, doa puasa. Betul nggak? Nah, untuk menembus barier itu, menerobos sebuah kebenaran. Tuhan, saya mau kebenaran itu menjadi realita di dalam kehidupan saya. Aku tahu firman-Mu nggak pernah bohong. Betul nggak ya? Nekat sedikit seperti itu. Tembus. Betul nggak? Yang menghalangi apa? Pikiranmu, ya. Nah, idealis. Nah, coba mulai belajar. Kita bukan sedang hidup untuk idealis, bukan, ya. Tapi kita masuk pada sebuah kebe kebenaran. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan ayat tadi bahwa kebenaran itu harus kita ketahui. Amin. Nah, sebaliknya ada orang-orang yang menyusun gagasan-gagasan tinggi sampai melampaui kenyataan, alias berkhayal. Dan istilahnya dirohanikan menjadi mengimani. Akhirnya akan kena disilusi juga. Ya, perhatikan ya. Sebaliknya ada orang-orang yang menyusun gagasan-gagasan tinggi sampai melampaui kenyataan alias berkhayal. Dan istilahnya itu dirohanikan menjadi mengimani. Akhirnya mereka akan mengalami disilusi juga. Ya, ilusi maupun mengimani adalah pikiran yang salah, bukan sebuah kebenaran. Ya, Bapak Saudara, perhatikan. Ilusi itu sama dengan istilah yang ada di dalam rohani. Ya, kerohanian yang sering disebut mengimani. Jangan salah ngomong. Aku sedang mengimani. Anda sedang berilusi. Anda sedang berkhayal. Ya, Anda sedang mengimani apa? Aku sedang mengimani apa? Ya, punya apa gitu ya, besar gitu. Mengimani. Itu berkhayal. Itu berilusi namanya. Nanti kalau nggak nyampe, Anda kena disilusi. Ya, walaupun Anda rohani kan. Tidak pakai kata berkhayal, tapi pakai kata rohani, mengimani. Apa bedanya mengimani dan beriman? Itu sangat berbeda. Mengimani itu
muncul murni dari dirimu sendiri. Karena Anda pengen sesuatu. Tapi iman dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi munculnya dari Allah. Dia ngomong, Anda dengar, Anda percaya, itu namanya iman. Ya. Itu walaupun sampai pada hal kesembuhan juga. Ada orang mungkin Anda sakit, ya. Atau ada orang sakit lah, ya. Atau orang sakit itu dia bilang, "Aku mengimani, aku pasti sembuh." Dasarnya apa? Dasarnya apa? Nah, tapi kalau dia dengar Tuhan, "Aku mau menyembuhkan." Atau "Aku sudah menyembuhkanmu." Anda punya iman, karena ada yang menjanjikannya. Ya. Walaupun Anda pegang ayatnya, kan ada ayatnya. 1 Petrus pasal 2:24. Oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Kamu telah sembuh. Anda ucapkan terus, Anda ucapkan terus. Pengakuan iman itu hanya mempengaruhi bagian jiwa Anda. Tak pernah menembus roh Anda. Amin. Nah, mujizat itu terjadinya di daerah roh. Bukan di daerah jiwamu, bukan. Tahu nggak? Jadi orang yang mengimani itu cuma main di daerah jiwa. Nanti perasaannya cuma rasa enak saja. Lalu dia merasa sembuh. Nah, kena sugestinya. Bisa. Pulang dari rumah sakit sudah. Bisa berjalan. Bisa bekerja. Tapi kambuh lagi. Kalau sugestinya hilang. Jadi hasil daripada mengimani itu sebuah sugesti. Ya, paham maksud saya? Jangan sampai Anda kena disilusi. Walaupun Anda bilang itu mengimani, padahal Anda sedang kena sugestinya. Karena jiwamu yang main. Iman itu menembus bagian roh. Bukan beroperasi di daerah jiwa Anda. Aku rasakan, aku pikirkan ini. Ada keyakinan dari dalam itu beda dengan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Nah, saudara, mulai pusing nih. Betul nggak? Selama ini, itu kan, orang sudah menganggap dirinya beriman. Tapi saya melihat survei membuktikan banyak orang yang masih ada di daerah mengimani. Kalau saya tanya, apakah Tuhan ngomong? Tidak, Pak. Tapi kan boleh. Pengen ini kan, pengen itu kan boleh, Pak. Nah, kalau dia ngomong begitu, Anda tahu ya? Berarti mereka sedang berilusi. Sedang berkhayal, lalu mengkaitkan Tuhan. Itu istilah dirohanikan. Ya, saya selalu bilang, coba kalau istrimu sakit, tanya Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan istri saya? Apakah engkau mau sembuhkan istri saya? Kalau Tuhan dapat jawaban dari Tuhan, aku mau istrimu sembuh. Itu iman. Kuat. Betul nggak? Walaupun keadaannya mungkin tidak tambah baik. Tapi Anda tahu, Tuhan yang bilang. Tuhan sembuhkan. Dia bertanggung jawab dengan omongannya. Semua yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Dia yang akan menggenapi dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Itu bedanya. Ya. Nah, mulai belajar. Dalam segala situasi, keadaan apapun, Anda tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan ini? Anda dapat konfirmasinya, Anda dapat arahannya dari Tuhan. Lalu Anda mulai, Tuhan bicara. Tuhan ngomong. Ya, mempercayai perkataan Tuhan, Anda jadikan sebuah landasan, dasar dalam kehidupan Anda. Nah, disinilah Anda sedang beriman. Bukan mengimani. Amin. Nah, bisa membedakan ya antara mengimani dan beriman. Itu pernah kita ajarkan di buku 2 ya tentang iman. Nah, jangan merohanikan sesuatu. Nah, gagasan-gagasan
Anda yang tinggi sampai melampaui kenyataan, ya alias berkaya. Terus orang-orang yang membangun sistem usaha atau sistem pelayanan rohani yang besar-besar menurut ambisi mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan dan nama baik, akhirnya akan terkena disilusi juga. Amin. Nah, perhatikan saudara di sini, walaupun Anda berkegiatan dalam hal rohani, ya, tapi banyak juga pendeta yang kena disilusi. Nah, kenapa? Mereka membangun sebuah sistem atau sebuah usaha, ya, usaha dari si manusia itu, ya, untuk melakukan, membuat sesuatu karena didukung oleh ambisi mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bahwa mereka harus diakui, reputasi dan sebagainya. Akhirnya dia terkena dampaknya, yaitu disilusi. Lah, ingat saudara, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Anda jangan meninggikan diri, biar Tuhan yang meninggikan Anda. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, ya. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lainnya. Nah, di sini ada catatan padang gurun di Israel itu ada di bagian selatan. Jadi peninggian pasti datang dari utara, di mana gunung Allah berada, yakni diduga di lingkup bintang Orion, jauh di sebelah utara sana. Ya, nah saudara, Daud tahu persis bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi kita lihat, kalau Anda mau dipromosikan, jangan menyombongkan diri, jangan menonjolkan diri, jangan menawar-nawarkan diri. Anda setia kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan promosikan Anda. Amin. Justru kalau Anda tak pengen terkenal, nanti itu khayalan Anda. Ketika Anda nggak terkenal, malah tercemar. Anda kena disilusi nanti. Nah, siapa di sini pengen terkenal? Ada yang pengen terkenal? Dulu saya pengen terkenal. Ya, betul. Saya pernah ikut seminar Pak Andreas yang ngajar. Lalu Pak Andreas itu tanya, saya duduk di depan. Siapa di sini pengen kaya? Saya angkat tangan nomor 1. Wow. Pak Andreas, saya angkat tangan. Gideon, masih pengen kaya. Iya Pak, bosan miskin. Bosan naik angkot Pak, bilang gitu ya. Aduh, gitu ya, pengen kaya Pak. Gitu. Ya, paling di belakang saya harusnya ada Ferrari kayak gitu Pak. Nah, 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 pengennya kaya seperti itu. Ya saya bilang pengen kaya. Siapa pengen terkenal? Saya angkat tangan juga. Pengen terkenal segala macam. Lalu Pak Andreas jelaskan, ya, jangan berambisi, jangan hidup di dalam ilusi. Nanti kamu akan kena disilusi. Oh, ya, saya tarik keinginan saya. Saya nggak pengen kaya, saya nggak pengen terkenal. Lalu Tuhan kasih ayat ini, ya, bahwa peninggian itu datangnya dari timur, bukan dari timur dan dari barat, bukan dari padang gurun datang peninggi, tapi Allah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, peninggian datang dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin. Percaya nanti. Ya, kalau Tuhan sudah mempromosikan Anda, Dia yang meninggikan. Tak ada satu tangan pun yang mampu bisa merendahkannya. Amin. Jika Tuhan merendahkan, tidak ada satu pun yang bisa mengangkat untuk meninggikan Anda. Nah, hidup di tangan Tuhan. Maka tadi sebelum awal saya ajak nyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu, ku di rencanamu. Tak pernah tersendiri, tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Rencana Allah terjadi luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kita mengerti ya, apa dampaknya bahwa adanya
Ilusi akan membawa sebuah dampak, yaitu disilusi dalam diri Anda. Nah, kalau Anda sedang berilusi malam hari ini, stop, jangan berkhayal. Seandainya aku punya sayap. Nggak usah ya. Nah, Anda mulai nih, seandainya aku punya Tuhan. Ya, pasti aku punya Tuhan. Kalau aku punya Tuhan, aku bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi bukit tinggi. Ya. Wah, luar biasa. Bersama dengan Tuhan. Punya Tuhan, punya segalanya. Boleh belajar ya? Saya tidak anti dengan orang pintar, tidak. Saya punya teman banyak orang pintar juga. Ya, tapi jadilah orang pintar yang cerdik juga. Orang pintar yang mengandalkan Tuhan. Murid Tuhan Yesus bukan melulu orang-orang notabene tukang ikan tok. Ada dokternya juga ya, dokter Lukas juga. Tapi itu dokter yang rendah hati juga. Di dalam Zoom meeting ini banyak dokternya juga. Ya, walaupun saya ngomong seperti ini, mereka nggak pernah tersinggung. Karena apa? Mereka tahu apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Ya. Banyak orang kadang-kadang, "Oh, jangan kau begitu nanti menyinggung orang." Saya nggak menyinggung. Saya menyampaikan sebuah kebenaran supaya kita hidup di dalam kebenaran tersebut. Amin. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Amin. Puji Tuhan, ya. Malam hari ini sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan pelajaran kita bagaimana pengetahuan dari dua pohon itu. Amin. Nah, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.